Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 akan membahas tadi tentang perancangan desain aplikasi mengenai produk plastik. Yang pertama ada polimer. Tidak ada bahan kimia lain yang membuka begitu banyak kemungkinan untuk menghasilkan produk 1, 2, dan atau 3 dimensi yang ditargetkan, yaitu serat, film, dan barang cetakan seperti halnya kimia makromolekul. Pemilihan monomer, proses produksi, katalisator, dan kondisi operasi selanjutnya memungkinkan variasi material batas yang lebar. Sifat-sifat plastik yang meliputi kelangsungan, kekerasan, elastisitas, kerusakan, dan kekuatan tarik, distorsi suhu dan panas, hangat, dan ketahanan permukaan, serta stabilitas kimiawi untuk pengarut dan oksida dan terhadap sinar UV makin meningkat tergantung pada komposisi molekul yang berbeda. Pentingnya plastik. Konsumen dapat menemukan plastik dalam kehidupan sehari-hari di hampir semua produk. Komputer dan televisi, mobil, bahan telepon, teknologi, serta peralatan rumah tangga mengandung polimer khusus untuk membersihkan piring, dapur, kamar mandi, atau saluran air. Makromolekul beroperasi sebagai zat aktif dan pengatur viskolositas. Konsumen membeli sebuah jenis pembersih serta makanan cair dan padat seperti air, yogurt, kue, dan coklat dalam wadah plastik. Atau plastik dijadikan sebagai teknologi untuk berbelanja. Pada bidang teknis, banyak benda dalam rumah tangga terdiri dari plastik, seperti kusen jendela dan bingkisan, pipa, karpet, cat, dan perekat. Banyak plastik dibuat berbentuk dan kualitas khusus. Mereka menjangkau konsumen secara langsung. Contohnya adalah cangkir seperti gelas kaca dari polistiren berdaya tahan tinggi dan tidak pecah dan menyebabkan goresan atau tumpahan saat terjadi. Pada tahun 2011, industri plastik memproduksi sekitar 280 juta ton di seluruh dunia, di mana hampir 50% diantaranya mencapai konsumen secara langsung. Sekitar seperempat dari jumlah total produksi ada di Eropa, yaitu 21%, dan negara-negara CIS 2%, 39% di Asia, diantaranya ada 23% di China dan 5% di Jepang, 7% di Timur Tengah dan Afrika, 5% di Amerika Latin, dan 20% di negara-negara NAFTA. Berbagai jenis plastik di Eropa, polipropilen 19%, polivinyl klorida atau PVC 11%, polistiren 7,5%, polietilen skala 6,5%, poliuretan 7%, dan lainnya 20%. Oleh karena itu, lebih dari 70% plastik adalah terumbu plastik. Pertama, penjelasan umum tentang istilah rekayasa polimer desain pembentukan yang merupakan desain produk untuk plastik disediakan. Setelah itu, deskripsi plastik di industri deterjen pun terjadi. Makromolekul yang larut dalam air bersama dalam proses pencucian sementara plastik yang tidak larut dalam air digunakan untuk pemanasan. Komposisi dan struktur makromolekul dioptimalkan dalam langkah rekayasa polimer. Untuk agen pencuci dan pembersih, bahan kemasan sebagian atau sebagian terdiri dari plastik. Teknik khusus untuk pengemasan mewakili film polivinyl alkohol yang larut dalam air dalam bentuk karbon. Saat ini kondisi deterjen air berisi deterjen cair rendah air untuk sekali pakai. Padahal biasanya dikemas dalam karton yang dilaminasi dan tidak dikasih.
Beberapa dengan kantong plastik menunjukkan layaran terkadang juga padat, dikemas dalam botol plastik besar sebesar 100 ml hingga 10 liter atau wadah dari berbagai bahan. Desain produk plastik. Desain produk plastik terdiri dari elemen teknik polimer. Desain polimer menentukan polimer. Yang pertama ada rekayasa polimer. Rekayasa polimer adalah sintesis selektif hubungan membentuk polimer yang diinginkan dalam hal unsur kimia dan fisik. Selain variasi monomer dengan jenis, jumlah, dan proporsi, terdapat beberapa kemungkinan untuk mengontrol reaksi. Selanjutnya untuk memilih polimerisasi seperti masa reaksi, jenis reaktor, dan kondisi operasi. Hal ini mempengaruhi rancangan reaktor, pengaruh strategi penambahan monomer, tekanan, dan proses dulu, serta distribusi sampai kemana berat molekul yang dapat dicapai dengan distribusinya. Parameter lain untuk mendapat polimerisasi adalah katalis, inisiator, dan wafer khusus. Desain polimer. Profil properti polimer yang disintesis disesuaikan dengan aplikasi. Selama desain polimer untuk ekstrusi grup tunggal dan adiktif yang berbeda secara peleburan seragam selama pemrosesan lebih lanjut dalam extruder membutuhkan butiran nomor buat dan mesin yang besar seragam sebagai bahan plastik penyimpanan penempatan industri. Dalam penampungan polimer kedua adalah polimer sekarang campuran khusus. Campuran khusus membuat campuran ini menunjukkan karakteristik dua polimer yang sangat berbeda. Campuran yaitu seperti baru muncul dan jika tidak akan dapat dicapai. Campuran polimer yang ditargetkan misalnya mengarah pada peningkatan pada beberapa angka kunci untuk meningkat dengan penambahan adiktif dan hubungan ini kombinasi yang sangat bagian dari polimer termoplastik dengan elastomer disorot untuk meningkatkan kekuatan buka. Dengan cara ini benda-benda tidak bisa dipecah dan akan transparan mungkin dari plastik pecah atau dari untuk pencampuran bola termoplastik dapat meningkatkan kecerdasan atau kekakuan atau ketahanan. Pembentukan polimer. Industri kimia memasak polimer yang berbeda untuk industri pengolahan plastik, termasuk adiktif yang menggabungkan karbon dan polimer lainnya. Termoplastik tidak bisa tersedia sebagai butiran. Selama peleburan ulang proses plastik menggunakan pengemas dan jika perlu sekian berlanjut selesai dan pembuangan dari cetakan. Sebagai alternatif, cairan mengalir di kepala untuk mengubah model atau slot untuk membentuk produk awal atau akhir. Polimer dalam formulasi deterjen. Termasuk bahan baku mensintesis dan meningkatkan suhu polimer untuk proses pencucian atau pembersihan. Ini menghasilkan rangkaian produk yang dapat diberi oleh para industri. Bahan kimia ini tub cair atau leleh, parutan encer atau padat yang berupa bubuk, butiran atau serpihan, dan sebagai semua dalam wadah besar, kilo atau pengembangan produk dan aplikasi mengembangkan polimer berbasis alam sebagai sintesis dalam formulasi yang berbeda. Mereka mempelajari efek dan stabilitas dalam hubungannya dengan komponen lain di formulasi, tergantung pada konsentrasi dan kuantitas yang diterapkan, suhu pencucian, dan bahan tekstil. Pengoptimalan ini berlangsung dalam kondisi praktik di berbagai mesin cuci. Beberapa contoh polimer ditemukan dalam zat padat dan cair, seperti pembersih. Tugas mereka meliputi menggunakan air, dispersi debu, melakukan kotoran pada darat, mencegah penggunaan dan menghaluskan pakai tekstil. Polimer merupakan bahan yang tebal dari resep. Menurut fenomena itu memberikan pengaruh pada desain produk akhir dan
dinding sangat kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh KKPI. Baiklah, selanjutnya 95.1 komida 2 garam natrium polikarbosilat yang banyak digunakan dalam deterjen padat, cair, dan produk-produk industri menjadi sangat penting sebagai pembangun multifungsi. Deterjen padat dari fosfor modern termasuk polikarbosilat dengan jumlah yang relatif besar. Pembangun polimer adalah asam polikarbonat dengan berat rata-rata molekul sekitar 4.500 gram mol pangkat ini 1 dan kopolimer yang terdiri dari tabel akrilik dan maleic. Selanjutnya, dalam proses pencucian, polimer tidak hanya menunda pembentukan kristal, namun juga menghambat pertumbuhan lebih lanjut dari kalsium karbonat atau kalsit yang terbentuk oleh absorpsi pada inti kristal. Selanjutnya, mereka menyebabkan presipitasi dan mencegah deposit di binatur. Selanjutnya, 9.5.2 menghambat perubahan warna, berbusa, dan lumpur. Menghambat perubahan warna polivinil pyrrolidon, polydiaminimethylal amonium, amonium klorida. Hindari pemusnahan binatur berwarna saat mencuci. Oleh karena itu, deterjen berwarna mengandung spesialis ini untuk mengurangi pembentukan noda dan untuk memudahkan pengangkatan kotoran pada cucian berikutnya. Formulasi yang termasuk disebut mengusir kotoran. Ada sejumlah kopolimer dalam deterjen aktif yang menutupi serat. Sebuah kompleks yang diketahui bertindak dengan cara polietilen, glikol, PLHT, bahkan PVOH menunjukkan viskositas rendah, tidak larut dalam air, dan menyebar dengan cepat di permukaan yang berbusa. 9.5.3 SPM dan pati. Dalam pembuatan butiran dan atau lapisan polietilen glikol merupakan zat tambahan yang penting diproses dalam larutan padat atau cair. Contohnya dengan menggambarkan lapisan dari butiran enzim di mana enzim memberikan elastisitas lapisan dispersi dapat memperbaiki kehalusan binatur atau sistem binatur yang didefinisi komander seperti POV, PEG, dan lain-lainnya. Selanjutnya, 9.6 plastik di industri deterjen. Dalam perencanaan produksi industri deterjen, plastik mengakui bahan yang banyak digunakan untuk perawatan mesin. Contohnya saja yaitu tangki penyimpanan. Beberapa di antaranya diperkuat fiberglass bersamaan dengan lapisan tangki, wadah, roller panjang untuk ember, kemudian umpan pipa dan pompa. Bahan saringan dan sabuk conveyor serta pelapis anti-slip. Jenis plastik yang berbeda sesuai untuk tujuan ini. Apalagi banyak tugas kemasan dipecahkan dengan termoplastik. Seperti yang diilustrasikan dalam hal berikut, kemasan dioptimalkan sesuai dengan keinginan pelanggan dalam fungsi dan estetika merupakan contoh desain yang menarik. 9.6.1 kemasan. Bahan kemasan yang dipilih harus memastikan setidaknya selama 3 bulan tidak ada bahan plastik yang signifikan, khususnya konten terjadi di bawah kondisi iklim yang beragam, dengan polimer yang tepat untuk wadah, untuk lapisan atau untuk lapisan kardus, memenuhi persyaratan. Benda padat dikemas dalam tas, kotak, atau karton laminasi dengan atau tanpa bahan foil dan wadah plastik kaku. Laminasi biasanya terjadi melalui lapisan mekanik atau thermal, 1 atau 2 sisi, atau ikatan film PE, efek standar dari pemblokiran yang tinggi, gas, uap, air, memastikan laminasi 5 lapis, misalnya dari luar ke dalam PE, karton PE, AR PE, dengan karton sebesar 75%. Plastik digunakan untuk padatan sebagai bahan kemasan dan bahan pelengkap, sangat penting. Misalnya, beberapa koin berfungsi sebagai komposit untuk kandungan isi ulang, atau dalam bentuk satu lapisan sebagai tas yang dimasukkan. Selanjutnya, foil diamankan produk yang ditumpuk pada palet
sebagai peregangan atau pembungkus. Dua polimer alkohol sebagai kemasan material. Untuk industri deterjen, PVOH atau PVAR adalah polimer termoplastik yang menarik. Ini larut dengan baik di air, tapi tidak banyak di pelarut organik. Pertama, kualitas PVOH tergantung pada polimerisasi PVA dan monomer yang digunakan. Pada distribusi berat, molekul diperoleh dan pada proporsi keterkaitan kepala hingga ekor terkendali melalui suhu. Bobot molekul dari profen atomik yang dikurangi secara berkisar antara 9.000 sampai 500.000 gram mol pangkat 1. Yang kedua, tingkat hidrolis antara 70% dan hampir 100%, serta distribusi kelompok OH dalam bentuk pelajar menentukan karakter air homopolimer dasar 87% dari hidrolis dan penurunan berat molekul menghasilkan nilai terbaik dalam air dingin. Proses pengecoran ditandai dengan penggunaan pelarut di mana polimer larut dalam tangki. Di bawah ini gambar desain deterjen cair dengan kadar air rendah yang dibungkus dengan PVOH foils. Selanjutnya, 9.7 bentuk dan fungsi. Formulasi deterjen mengandung molekul polimer yang larut dalam air, yang terdiri dari rantai linear satu dimensi. Molekul serupa digunakan sebagai pengubah viskositas untuk beberapa aplikasi, juga dalam deterjen air. Sebaliknya, foils memiliki dua dimensi, satu bentuk yang larut dalam air, bisa digunakan untuk persisten dan sebagai lapisan untuk enzim. Bentuk lainnya, polimer yang tidak larut dalam air dapat diproses sebagai kandungan isi ulang dan sebagai bahan peregangan dan lapisan dalam bentuk tabung. Bahan pengusaha terdiri dari benda-benda yang tidak larut, tiga dimensi, yaitu botol, ember, dan tabung, sehingga di sektor deterjen semua jenis desain plastik ada. Selanjutnya, 9.8 pembelajaran. Minyak ukur molekul menawarkan sejumlah besar kemungkinan untuk manufaktur produk aplikasi yang dioptimalkan oleh Just-Omis. Plastik, yaitu termoplastik, elastomer, dan duroplastik, berbeda dengan komposisi, kelarutan, cross-linking, dan sifat mulai. Pemakaian termoplastik langsung lebih dari 70% dari sekitar 280 newtons atau aluminium 2011 di seluruh dunia. Desain produk terjadi dalam 3 langkah. Yang pertama, teknik polimer. Yang kedua, desain polimer. Dan yang ketiga, pembentukannya. Teknik polimer sendiri terdiri dari jenis reaksi, kemudian proses polimerisasi, kemudian prosedur reaksi atau reaktor, dan yang terakhir kondisi operasi. Untuk mengoptimalkan sifat aplikasi dalam desain polimer, excipient atau additives, dan polimer lainnya campuran ditambahkan. Selanjutnya, untuk membentuk termoplastik, banyak prosedur. Cetakan muncul dalam dua bagian alat keluar dari lelehan yang berasal dari butiran plastik di ekstrebor. Di rumah tangga hari ini, banyak artikel plastik terbuat dari transparan plastik dengan elastomer campuran untuk menyesuaikan sifat elastis. Di dalam deterjen, makromolekul digunakan dalam perumusan untuk membersihkan air, anti abu-abu, anti berbusa, repelensi tanah, dan untuk menghindari perubahan warna. Polimer lebih lanjut seperti poliakrilat mengatur viskositas deterjen cair. Foil PVOH yang larut dalam air dan tubuh berbentuk injeksi dibentuk untuk kemasan kelengkapan deterjen. Bahan larut air PE, PP, dan PET banyak digunakan untuk botol dan tabung yang diperoleh dari ball molding dan ball molding proses. Ringkasan, tidak ada bidang lain yang menawarkan lebih banyak kemungkinan untuk produksi yang dibuat khusus untuk produk yang sangat berbeda, seperti halnya kimia makromolekul. Ada sejumlah opsi untuk mengontrol properti selama polimerisasi
atau rekayasa polimer dengan penambahan ekspien atau desain polimer dan dengan pembentukan variabel atau bentuk polimer. Bab ini membahas desain polimer untuk industri deterjen. Yang pertama, polimer yang larut dalam air yang sesuai merupakan bagian dari formulasi deterjen untuk meningkatkan hasil pencucian. Yang kedua, ada foil untuk bagian kemasan deterjen cair, POH, kantong alkohol, polivinil. Yang ketiga, ada polimer termosi tak larut yaitu PE, polyethylene, PP, dan polipropilen, PET, polyethylene terephthalate. Dibutuhkan sebagai bahan pengemas padatan, pasta, suspensi, dan cairan berupa karton laminasi, kotak, tas, botol, ember, dan tabung. Dalam semua kasus, polimer dapat disesuaikan dengan aplikasi. Penyesuaian untuk memenuhi sifat fisik, teknis, dan optik yang diperlukan seperti warna, daya tahan, elastisitas atau kekuatan, dan kekakuan. Dilakukan selama reaksi dan melalui aditif dalam proses ekstrusi, bahan yang diplastikasi atau dilelehkan menghasilkan bentuk produk. Segala jenis bentuk yaitu filling, foil, holo, atau benda padat dapat diproduksi. Kemasan harus sesuai tidak hanya dalam bentuk dan fungsi, tetapi juga dalam estetika yang berkaitan dengan merek tertentu dan kombinasi warna yang dirancang serta gambar dan logo. Desain produk adalah jumlah dari parameter ini dan sifat optik seperti warna, daya tahan, elastisitas, atau kekuatan dan kekakuan dibuat selama reaksi dan melalui aditif. Baiklah, demikian presentasi kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, pagi. Nah, di sini kami kelompok 10. Kelompok 10 akan mempresentasikan bab 10 yang kami gunakan yang berjudul produksi enzim yang dibuat khusus untuk membuat nitrogen. Kami dari kelompok 10 yang pertama ada Ermi Susanti dan saya menjadi Alfiramen Banci. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya Ermi. Gabungan senyawa dalam nitrogen membentuk enzim yang mampu menyebabkan mudah alami dan pada seluruh molekul derajat sedalam. Enzim membentuk kompleks dengan substrat asam dan dihidrolisis protein dan polisakarida tetap dan sebagaimana fenomena. Terpaksa membuat tekanan yang dilakukan ke dalam cairan pencecer. Dan untuk sintesis enzim sebagian besar berasal dari sperm dan fluid dan dioptimalkan untuk kinesis enzim yang diinginkan.
bekerja secara spesifik sesuai dengan standar dan tahan terhadap bahan deterjen yang produksi industri dan enzim berlangsung selama fermentasi berukuran 40 sampai 125 meter kubik. Selama fermentasi, mikroorganisme mengeluarkan enzim dan mengolah protein. Setelah itu, pecahan fermentasi menyerap ke dalam sel dan berfungsi sebagai sumber energi. Setelah fermentasi berakhir, enzim tersebut terpisahkan dari mikroorganisme. Fermentasi dan diubah menjadi sebuah produk membutuhkan lapisan untuk memastikan keamanan produk. Desain produk ditentukan oleh prinsip dan sebagai tambahan desain produk akhir. Desain produk dalam teknologi. Menurut kaidah dalam desain produk, kebutuhan standar adalah hal utama dalam pengembangan produk. Pada langkah pertama, melalui kontak dengan pelanggan, masalah telah teridentifikasi. Kemudian pada langkah kedua, tim pengembangan dibentuk. Anggota tim membuat solusi dan menghasilkan beberapa sampel di laboratorium dan di pabrik percontohan, dan mewujudkan ide produk di pabrik produksi. Hal ini merupakan pendekatan. Bagaimanapun, pengecualian dari aturan di bidang produk, baliknya pengembangan seringkali benar-benar dimulai dengan bahan baku yang tersedia, seperti yang kita ketahui dengan keahlian yang ada di perusahaan dan yang sudah terpasang khusus dari pabriknya. Selanjutnya, orang pemasaran akan mencari pasar dalam jenis pengembangan lain. Biasanya pelanggan tidak berbeda. Next. Orang seorang ilmuwan visioner Jerman yang terdiri perusahaan rum dan pap pada tahun 1900 adalah seorang ahli kimia pertama yang mengumpulkan untuk komersial. Karena itu, dia menemukan paten pada tahun 1912 yang memperlakukan penggunaan enzim dalam berpikir. Namun perubahan dalam penggunaan pelaku mengatakan kesulitan pengembangan dan pertengahan tahun 1960-an berikutnya, lokasi telah menjadi pertanian dan banyak berkembang. Lokasi kemudian mengelola walaupun peraturan terbaru Amerika Serikat. Sejak tahun 1971, enzim dalam deterjen tidak lagi label sebagai bubuk, tetapi hanya sebagai butiran, dikenal dalam isi dan dalam bubuk. Lapisan pertama yang betul diketahui adalah deterjen dapat lagi pada manusia yang terpapar. Pada tahun 1972, dalam sebuah deterjen baru pertama kali mencapai konsumen. Tambahan untuk protase. Protase mengandung amilase pemecah padi. Enzim baru ini memungkinkan degrasi selektif karbohidrat polimer dengan struktur padi. Kombinasi protase dan amilase memungkinkan pengangkatan saus minyak dari noda pada proses pencucian pada suhu 60 derajat Celcius untuk pertama kalinya. Selain dilapisi butiran untuk deterjen padat, industri bioteknologi meluncurkan enzim cair persiapan untuk deterjen cair. Next. Protase dan amilase generasi pertama sudah menunjukkan hal yang diinginkan, degradasi polimer dalam proses pencucian. Dalam generasi kedua, lebih banyak enzim kuat yang muncul melalui mikroorganisme yang dimodifikasi secara genetik, yang membawa hasil enzim yang lebih baik. Dinilai berdasarkan aktivitas enzim dan kinerja pencucian selama 10-15 tahun terakhir. Penggunaan enzim dalam deterjen cair dan padat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Di seluruh dunia, protase digunakan dalam jumlah yang banyak sebagai spesialis noda pada deterjen. Semua nama enzim berhubungan dengan substrat atau dengan fungsi dan diakhiri dengan asid. Deterjen membutuhkan hidrolase, digabungkan dengan produk berkinerja tinggi. Enzim-enzim ini melakukan pembelahan hidrolase. Misalnya pada ester. Esterisasi adalah enzim pemecahan ester di fase menghidrolisis minyak alami atau ethil.
termasuk ester triglyceride. Namun, tiga nama tersebut menggambarkan proses kimia yang terjadi pada pemecahan lemak. Istilah lipase adalah deskripsi yang istilahnya paling akurat, atau hidrolase, lebih tinggi. Deterjen padat dan cair mengandung formulasi enzim atau butiran dan larutan dalam jumlah 0,2 hingga lebih kecil dari kurang dari 2%, di mana enzim murni mewakili sebagian kecil bagian enzim antara 0,3% adalah selulase dan 5% adalah protase. Next. Klasifikasi enzim dalam bioteknologi. Yang pertama ada enzim sebagai bagian dari bioteknologi putih. Bioteknologi menggunakan reaksi biologis dalam metode analitis dan teknis dalam produksi. Ini menggunakan temuan ahli biokimia dan mikro dan molekuler ahli biologi, didukung oleh ahli kimia teknis dan insinyur proses. Sebagai ilmu interdisiplinar, bioteknologi berkaitan dengan penggunaan mikroorganisme hidup, sel tumbuhan dan hewan, jaringan, dan enzim seluler. Ini termasuk yang spesifik modifikasi gen dalam mikroorganisme dan struktur protein enzim, dikenal sebagai rekayasa protein, segmen lain dari bioteknologi. Aplikasi bioteknologi mencakup banyak bidang seperti teknologi pangan dan kimia, kedokteran dan farmasi, hingga pertanian dan energi dan limbah pengelolaan. Sudah menjadi hal yang umum untuk menentukan segmen dan bioteknologi putih menggunakan proses bioteknologi dalam produksi industri untuk melakukan reaksi atau mensintesis produk. Oleh karena itu, semua produk yang diproduksi dalam jumlah banyak secara teratur dan lewat sebuah reaksi bioteknologi, setidaknya dalam satu tahap termasuk ini kan udah apa kan, masih banyak, ini masih kelompok 9. Gimana yang apa? Jadi biar kita dapat menanggung. Oke, aku lanjutkan aja ya.
sebagai katalis metabolisme dalam sel hidup. Pada dasarnya, metabolisme dalam sel hidup terdiri dari banyak reaksi individu yang dikatalis oleh enzim yang berbeda. Ini menyebabkan berkembang hidup serta perkembangan sel dan zat sel. Di antara zat seluler penting adalah protein, asal nuklear, komponen dinding sel dan bahan cadangan, bangunan blok dan energi yang diperlukan untuk reaksi biokimia yang berasal dari nutrisi, sebaliknya dari glukosa. Selain nutrisi, sintesis membutuhkan beberapa garam mineral, elemen zat, dan vitamin. Banyak nutrisi yang pertama kali dipecah untuk menjadi unit terkecil katabolisme, dan kemudian sintesis menjadi polimer yang diinginkan atau anabolisme. Semua proses dijalankan oleh katalis enzim. Sel yang berkembang dengan inti mengandung ribuan enzim berbeda. Semua reaksi biokimia membutuhkan enzim khusus untuk katalis, termasuk untuk menyaring informasi genetik. Enzim spesifik adalah monomer atau oligomer, protein globular dengan kelompok konsisten dan protein atau kelompok proses A. Dalam langkah pertama, metabolit menempel secara spesifik atau substrat spesifitas di pusat katalis dari suatu enzim. Situs aktif ini terbentuk dalam bagian antipolipeptida dan kofaktor dalam kelompok prostetik. Metabolit adalah produk antara proses seluler biokimia yang memungkinkan bereaksi ke arah yang diinginkan secara alami, ditentukan oleh enzim yang bertanggung jawab dan menurunkan energi aktivitas efek spesifitas. Enzim mempercepat semua reaksi dalam sel dan membentuknya mungkin tanpa mengubah diri mereka sendiri. Keamanan tempat kerja. Enzim deterjen adalah agen stabilisasi, bahkan pada konsentrasi di bawah 1%. Oleh karena itu, penanganan enzim dan intermediat yang mengandung enzim dan formulasi mereka harus aman. Ini mengacu pada saat di laboratorium dan pabrik percontohan serta pembuatan enzim dan deterjen. Keamanan konsepnya mencakup pelatihan intensif karyawan sebelum memulai pekerjaan dan setelah itu setiap 6-12 bulan serta penggunaan peralatan keselamatan pribadi. Biasanya melibatkan alat pernafasan dan kacamata pelindung yang sesuai, dan juga sarung tangan dan sepatu kerja. Selain itu, di pabrik, helm mungkin dibutuhkan, tergantung pada lokasi. Pemeriksaan medis preventif pertama dari seorang karyawan terjadi sebelum memulai pekerjaan. Yang kedua, setelah 6-12 bulan. Semua tes lainnya terjadi setiap 2 tahun, kecuali jika dokter menentukan periode yang lebih baik. Dalam faktor deterjen, konsep keamanan yang komprehensif lebih sulit dilakukan menerapkan, karena zat yang kurang berbahaya dalam jumlah besar membentuk produk. Dalam kaitannya dengan komponen lain, enzim mewakili porsi yang sangat kecil. Kesadaran dan potensi bahaya akan keinginan kebersihan kurang terasa dalam produksi enzim cair. Perhatikan juga harus diberikan kebersihan. Fokusnya adalah untuk menghindari pembentukan aerosol dan menghilangkan segala kebocoran ataupun tumpahan cairan. Produk kering di lantai biasa bisa berbahaya kontak atau terutama setelah partikel padat kecil berputar di udara. Dalam proses ini, enkapsulasi hingga botol isi membuat manufaktur aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dan sesuai dengan kebutuhan saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nadima.
deterjen diatur pada sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ringkasan, selama 50 tahun terakhir, serbuk dan serbu gandum telah meningkat secara signifikan dalam kinerja dan ekologi. Lebih pekat atau lebih sedikit bahan kimia, peningkatan efek pencucian, surfaktan, biodegradable, amid fosfat, berkurangnya air, dan konsumsi energi dalam proses pencucian. Penggunaan enzim yang dioptimalkan dan pembuatan yang dapat menurunkan suhu pencucian yang menghilangkan noda. Memasarkan 1.11.1 memasarkan produk di Jerman. Menurut hasil penelitian terbaru, deterjen bubuk dan butiran dengan kualitas tinggi memberikan kinerja pencucian terbalik. Mereka mengandung alkali, pengurus air, surfaktan, dan enzim. Bisa untuk plasma tubuh jelas, beberapa bahan penelitian, dan secara optik. Keunggulan pemutih tampak pada cucian terasa terutama pada pencuci putih. Menurut Asosiasi Industri Perawatan Tubuh dan Deterjen (IKW) di Jerman, pengeluaran di pasar Jerman untuk deterjen berkisar berjumlah 1.176 miliar dalam 12 tahun terakhir. Jumlah ini hampir konstan dengan fluktuasi kecil. Selain itu, penjualan deterjen khusus butlain dan aditif mencapai 823 juta. Di Jerman, penjajah jarang meningkatkan pangsa pasarnya, sedangkan konsentrat padat menurun. Komoditas ikan tradisional tetap diminati. Sebagai konsentrat yang ditentukan sebelumnya, ragam deterjen dan zat membuat laporan lebih mudah dalam aplikasi. Di pasar Jerman, mereka hanya memainkan peran kecil. 11.2 Identifikasi dan pertimbangan kebutuhan pelanggan. Pelanggan tertarik dengan tampilan pakaian mereka dan kebersihan cucian di rumah. Untuk ini, deterjen merupakan alat yang sangat dibutuhkan, tetapi kurang mendapat perhatian. Deterjen memiliki cara kerja dan bau yang menyegarkan. Saat ini, pusat memahami kinerja produk, tergantung pada tekstil, mesin cuci, dan kondisi lokasi cuci. Kinerja muncul melalui kimia dan bioteknologi bersama dalam formulasi, kenyamanan penanganan, dan estetika, ukuran dan bentuk partikel, warna-warnian, berasal dari teknologi proses, dapat disesuaikan dalam rentang yang luas. Agar pengembangan produk baru berhasil, perusahaan merek ingin mengetahui pendapat konsumen dalam tahap pengembangan awal, mencari dan menemukan kebutuhan pelanggan yang tapi sulit dan mahal. Banyak perusahaan merek besar yang memiliki sumber daya yang diperlukan. Desain produk deterjen dispersi dari perspektif aplikasi. Spektrum produk baru atau produk yang berubah. Pelanggan harus mendefinisikan elemen-elemen penting dari produk dan kemasan untuk memenuhi tampilan akhir. Di pasaran, deterjen bermerek dan variabel berbeda dalam desain produk. Pelanggan membeli baik karena janji endorse merek atau harganya rendah. Alasan untuk membeli parameter seringkali adalah kualitas pengalaman dari pembeli sebelumnya atau kinerja yang ditemukan dalam pengujian independen. Contohnya mewakili enzim pembuat pemutih dan penghambat transfer pewarna lain dari beberapa campuran surfaktan. Kedua, komponen khusus memberikan perlindungan surat, lampu pH, dan agen pengumpulan. 11.3 Sejarah pencucian binatang. Sekitar 850 sebelum Masehi, dalam prakteknya Odyssey menggambarkan 6 mencuci cucian bersama dengan gadis-gadis naik pantai. Lalu tersebut kemudian ditempatkan di bawah sinar matahari untuk memutihkan. Biasanya pelepasan kontaminan dari surat dalam air jernih
didukung oleh aksi naik panis lingkungan, menggosok, mengukur, dan merendam. Penemuan sabun dikaitkan dengan masa sebenarnya sekitar 200.500 sebelum Masehi. Mereka membuat sabun dari minyak abu nabati, kalium, dan kalium karbonat. Sabun berfungsi sebagai obat yang serupa dan sebagai krim kosmetik. Untuk membuat sabun, orang Mesir kuno menghabiskan lemak hewani dengan tabung pengukuran dan juga dengan mineral alami yang mengandung kalium. Sarjana menurut Pliny the Elder 23-79 Masehi yang dikenal dari Naturalist Historia menggambarkan penggunaan abu pitch yang terlalu matang dengan lemak dari uang dan coating oleh bangsa Galia. Formulasi serupa ditawarkan Decimus Mediaminus dikaitkan dengan Green Pescetine 129 sampai 1999 Masehi. Dia pertama kali menyebut aksi pembersihan dari sabun, surfaktan tertua, dan menambahkan bahwa sabun jeruk adalah yang paling murni dan paling berminyak. 11.4 Proses pencucian. Selain deterjen, proses pencucian diikuti tekstil, kotoran, mesin cuci, dan air. Di beberapa bagian Asia Timur Tengah, dan Eropa, orang menggunakan mesin cuci bukaan depan memiliki suhu horizontal dan memungkinkan pencucian tinggi. Mesin ini berbeda secara signifikan dari mesin cuci bukaan atas. Sumbu vertikal di Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Amerika Serikat, dan Amerika Latin. Di negara-negara ini, suhu pencucian lebih rendah dan dalam banyak kasus tes cucian lebih lembut. Kebiasaan makan yang menimbulkan noda lain. Ini menjelaskan perbedaan formulasi deterjen dan persamaan jenis surfaktan dan enzim. Selama proses pencucian, cairan pencuci mengandung deterjen kotoran yang larut atau tersebar. Di akhir proses, minuman keras akan habis sepenuhnya dengan dipompa ke saluran pembuangan dan kemudian ke instalasi penggelahan air. Oleh karena itu, penggunaan bahan-bahan yang dapat dihindari dilarang karena efek eutrofikasi. 11.5 Resep. Resep deterjen disesuaikan dengan tekstil, cara pencucian, mesin atau tangan, dan suhu pencucian. Formulasi bingkai untuk tugas berat dan untuk deterjen warna, memberat badan pilihan yang diberikan. Untuk beberapa bahan kimia ada alternatif dibanding, tapi mereka tidak dipertimbangkan di sini. 11.6 Desain produk jadi. Produk akhir selalu terdiri dari bubuk dasar atau butiran dan campuran komponen sebagai salah satu dari beberapa porsi cairan yang tidak terlihat dalam bubuk. Jika lengket, bubuk tambahan memungkinkan pembuatan produk yang lebih mengalir. Bahan dasar tepung yang dikombinasi dengan komponen campuran, khususnya dengan bintik warna menentukan desainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan pembuktian. Sudah sedikit proses manufaktur. Di mana kesemprot dan implementasi dengan pemadatan berikutnya, serta proses wawancara. Setelah proses ini, bubuk dasar muncul, yang diproses pada lengkapnya siap penambahan dan kemudian dikemas. Baik bubuk maupun campuran siap pakai, biasanya disimpan selama beberapa waktu dalam silos. Ini memisahkan tahapan proses, dan pengisian produk ke dalam paket berjalan dalam beberapa jalur pengisian dengan kapasitas yang lebih tinggi. Titik 7.1 Pengeringan di semprot untuk bubuk biasa. Di seluruh dunia, hampir semua produsen deterjen menggunakan menara arus berlawanan untuk menghasilkan bubuk dasar. Diukur dari wadah,
bahan cair dan padat mengalir ke tangki bubur. Pengeringan menara semprot menunjukkan banyak keuntungan. Jika netralisasi asam terjadi di tangki bubur dan jika jumlah bahan baku terlarut atau tersuspensi tinggi. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama, keunggulan biaya bahan baku. Yang kedua, biaya rendah dengan mengeringkan seluruh terkonsentrasi dengan throughput tinggi. Yang ketiga, pembentukan simutan yang mencegah pemisahan. Yang kelima, fleksibilitas berkenaan dengan perapatan curah dan distribusi ukuran partikel. Yang keenam, mengembangkan pemilihan debu yang mengandung enzim dan fraksi kasar dengan melarutkan dalam menjadi bubur. Untuk alasan keselamatan pabrik dan personel, serta stabilitas penyimpanan, bahan-bahan yang reaktif atau sensitif tersalin secara kimia dicampur. Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan proses. 11.7.2 Gabungan penanggulangan dengan proses pemadatan untuk konsentrat. Ada 3 pendekatan kimia untuk mendekatkan produk dan meningkatkan formulasi. Yang pertama, lebih sedikit air. Penurunan kadar air sisa dari 9 hingga 11% menjadi 4-6% menghasilkan keuntungan sebesar 5%. Beralih ke masing-masing dengan senyawa kecil yang bebas kristal. Air ke bawah air yang dapat menurunkan berat sebesar 5-6%. Yang kedua, penolakan yang luas dari pengisi alat bantu pemrosesan. Pengurangan natrium sulfat dari 25-50% menjadi 0-25% berarti penurunan jumlah total sekitar 35%. Alat bantu pemrosesan yang ditambahkan dapat meningkatkan secara ekonomis kualitas produk bubuk yang disemprotkan, terutama sifat bebas mengalir sepenuhnya dikemas dalam fasilitas. Yang ketiga, mengurangi zat-zat yang relevan, seperti natrium karbonat, silikat, dan pemutih, dan meningkatkan senyawa aktif, seperti surfaktan, enzim, dan aktivator pemutih, mengarah pada hasil yang lebih baik pada suhu rendah. 11.7.3 Metode menara. Sebagai ciri-ciri menara semprot untuk pengeringan dan untuk membentuk bubuk dasar kurang dalam proses menara. Pembentukan bubuk deterjen dalam pengeringan semprot masuk akal hanya jika persentase bahannya relatif tinggi. Menurut metode ini, bagian dari formulasi deterjen berbentuk butiran-butiran kecil dapat diproduksi dan dirujuk menjadi senyawa. Senyawa terdiri dari beberapa komponen utama bersama-sama dengan beberapa zat yang diaglomerasi. Komponen utama dapat berupa surfaktan anionik, surfaktan non-ionik, atau silikat. Campuran beberapa senyawa mewakili bubuk dasar, tergantung pada formulasinya. Namun, campuran ini secara visual menampilkan gambar bubuk yang tidak seragam. Metode ini dikenal sebagai proses gabungan. 11.8 Metode pembuatan baru untuk butiran. Sesuai dengan kebutuhannya, pelanggan memilih produk yang terbaik dengan memperhatikan kinerja, kenyamanan, dan estetika. Sebagai deterjen padat, beberapa orang lebih menyukai ekstrudat atau butiran padat. Yang lain menemukan bubuk biasa baik atau cukup baik. Dari beberapa penelitian, diketahui bahwa partikel berbentuk bola lebih diutamakan dibandingkan dengan butiran bubuk atau tepung. Proses nanomenara universal berwawasan ke depan harus mencakup area berikut. Partikel bola dalam semua ukuran. Opsional berdiameter kecil, sedang, atau besar. Opsional kepadatan curah sedang atau tinggi. Misalnya gamma 200, 750, dan 1000 GL sampai 1. Pertimbangan ekonomi. Pertama, produksi menara mengurangi biaya produksi dalam banyak kasus. Cara tambahan mewakili pengoptimalan konsep bubuk dasar. Idenya mencakup produksi semua varian deterjen di pabrik skala besar dan hanya satu garis. Dalam prosesnya, perbedaan ciri produk diwujudkan oleh kondisi operasi dan komponen dalam step penambahan. Ini mungkin sekali menghasilkan deterjen tugas berat dan warna dalam kualitas biasa, dan sebagai konsentrat. 11.10 Pandangan. Langkah besar perkembangan dalam 50 tahun terakhir menyebabkan perubahan besar-besaran dalam formulasi deterjen. Ini adalah sesuatu yang dapat terurai secara hayati dan pembangun yang larut bebas fosfat serta berbagai enzim, pemutih, dan aktivator. Selain itu, penghambat transformer. Pengenalan konsentrat memberikan kontribusi yang signifikan
untuk pengembangan. Semua aktivitas menunjukkan aspek-aspek ekologis. Saat ini, proses penyucian membutuhkan lebih sedikit bahan kimia, energi, dan air limbah lebih sedikit lingkungan. Demi 11.11 pembelajaran. Deterjen padat ada sebagai bubuk dan butiran, selain butiran gula dan ekstrak. Deterjen bubuk dan butiran dengan kualitas tinggi memberikan kinerja yang terbaik. Komoditas dan deterjen pelapis berat berkontribusi secara signifikan kepada pengurangan kuman. Deterjen cair menunjukkan beberapa keunggulan dalam menamai dan mendapatkan pangsa pasar. Tanpa pengawetan, produk cair menunjukkan risiko kontaminasi mikroorganisme. Deterjen berwarna bebas dari bahan pemutih dan pemutih, tetapi mengandung penghambat transfer warna. Produsen merek mempertanyakan pelanggan di semua tahap pengembangan untuk meningkatkan keberhasilan pasar. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang desain produk perawatan kulit yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Noveria Hairona, dan rekan saya Nurhaliza Husna. Sejarah kosmetik. Istilah kosmetik dari kata Yunani kuno yang berarti mengatur atau menghias, mengacu pada perawatan tubuh dan kecantikan. Sekitar 50 SM Cleopatra dikenal sebagai kecantikan juga karena penggunaan kosmetik yang intensif. Dia memiliki banyak produk dari alam, ya, seperti lilin lebah, madu, dan minyak alami, serta produk yang terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran, jamu, dan biji-bijian, dan telur dan susu. Dia mandi dengan susu kambing untuk regenerasi kulit. Saat itu ada cermin make up, wadah make up, sisir, tempat cuci piring, wig, serta pinset dan pisau untuk menghilangkan rambut yang mengganggu. Saat ini, ada rangkaian produk kosmetik yang telah diuji keamanan penggunaannya, yang bertujuan supaya tidak berubah selama ribuan tahun. Kosmetik berarti menambah daya tarik dengan mempercantik tubuh dan wajah. Selanjutnya, desain produk. Pembuatan produk yang dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan membutuhkan tim ahli kimia yang terlatih, insinyur kimia, dan orang pemasaran. Dimungkinkan untuk mengubah properti produk dalam batas yang luas atau untuk mengatur fitur unggulan. Bentuk baru, aplikator, dan peningkatan kinerja yang dikembangkan dalam kerjasama dengan pelanggan menjadi ciri desain produk. Berikut struktur-strukturnya, gambarnya, bisa teman-teman lihat sendiri. Selanjutnya itu perawatan kulit. Produk dermatologis dikembangkan untuk perawatan dan kesehatan, serta penyembuhan kulit, rambut, dan kuku. Dan diklasifikasikan menurut tugasnya, sebagai kosmetik dan obat-obatan. Kulit yang kering dan kasar mencegah lapisan hidrolipid yang juga disebut mantel asam yang harus tersedia pada kulit dengan komposisi dan ketebalan yang tepat. Kulit setiap hari terkena banyak faktor stres, atau terlalu banyak sinar matahari, dibersihkan terlalu intens, udara sekitar terlalu kering, dan pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, perawatan kulit sangat penting untuk kesejahteraan manusia saat ini dan di masa depan. Selanjutnya itu emulsi. Emulsi adalah sistem yang secara termodinamika tidak stabil dari dua cairan yang tidak bercampur. Surfaktan mendistribusikan yang pertama secara merata dalam bentuk tetesan di fase kontinu lainnya. Emulsi menawarkan atribut fisik terbaik untuk ditindaklanjuti oleh produk perawatan kulit. Struktur kimia perawatan kulit. Krim atau lotion adalah emulsi kental terdiri dari eksipien, aditif, dan bahan aktif. Sifat, jumlah, konsentrasi, dan interaksi zat-zat ini menentukan desain produk atau kinerja penanganan dan estetika, dan dapat sangat dipengaruhi.
Zat aktif esensial dari sudut pandang medis. Setiap krim kulit harus mengandung setidaknya 3 bahan aktif esensial dalam konsentrasi yang efektif untuk menjaga kesehatan kulit. Masing-masing dipilih dari kelompok minyak alami, pelembab, dan vitamin. Penetrasi pada kulit. Untuk mengoptimalkan produk perawatan kulit, penting untuk mempelajari penetrasi zat lipofilik dan hidrofilik untuk memeriksa bukti dan mendapatkan aturan untuk formulasi. Dengan cara ini, desain produk dikontrol oleh pengukuran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nurhaliza. Maaf teman-teman karena rekan saya Nuna jaringan lagi kurang bagus, jadi nggak bisa membacakan, biar saya lanjut lagi. Desain produk yang ditargetkan dalam perjalanan pengembangan. 3 kasus yang diperiksa berbeda secara dramatis dalam aplikasi praktis. Minyak murni tidak menyenangkan pada kulit dan penetrasi melalui kulit terlalu cepat untuk tindakan penyembuhan. Efek yang lebih baik diproduksi dengan krim. Aplikasi krim itu mudah, baik zat yang larut dalam air dan lemak menyebar dengan cara yang terkontrol ke dalam kulit tanpa perasaan berminyak. Fase lipofilik harus mengandung asam tak jenuh ganda atau 3 kali lipat. Mungkin juga bahan kunci asam untuk kulit seperti trigliserida dengan tingkat tinggi sendiri dan squalene atau triterpenes. Menambahkan vitamin yang larut dalam minyak, terutama penekan radikal, mendukung pengurangan efek penuaan kulit yang terlihat. Produksi produk perawatan kulit. Untuk produksi produk kosmetik yang aman, terutama emulsi untuk perawatan kulit, ada 4 poin yang harus diikuti dengan tepat. Yaitu yang pertama ada perhatikan peraturan GMP, yang kedua pastikan kebersihan, yang ketiga pilih bahan yang sesuai dengan permukaan yang dirawat, yang keempat optimalkan desain pabrik. Botol dan harga krim kosmetik. Di pasar perawatan kulit ada banyak pemasok dengan merek terkenal dari parfum dan mode. Produk mereka berpusat terutama pada bau. Bahkan krim yang sangat mahal menggunakan formulasi dengan komponen yang dikenal karena semua produsen memiliki akses ke pasar komoditas dan literatur yang sama. Di pasar krim kosmetik, jenis wadah umum yang untuk jumlah kecil itu 10-50 ml tabung, botol kecil, dan untuk ukuran yang sedang 25-200 ml botol pompa, dan untuk yang ukuran besar 100-500 ml. Berikut bentuk-bentuk botolnya dan ukurannya, bisa teman-teman lihat. Desain semua elemen. Untuk kosmetik, desain produk termasuk formulasi krim dan dispenser elemen pentingnya adalah di kinerja produk, penanganan yang nyaman dan estetika. Pasukan optimal zat aktif yang tepat melalui kulit diberikan prioritas tertinggi dalam pengembangan. Titik-titik lain yang terdaftar dari desain yang optimal termasuk kebutuhan akan elemen pemasaran penting seperti nama, merek, dan logo. Warna dan huruf dipertimbangkan dan dieksekusi dengan cermat. Mereka berkontribusi pada penampilan produk yang konsisten dengan penting tidak hanya untuk produk kosmetik sederhana tapi juga untuk kosmetik. Bau yang tidak menyenangkan. Warna yang tidak menyenangkan atau konsistensi berminyak dapat ditoleransi dalam agen terapeutik tetapi pasti tidak diterima oleh pengguna kosmetik. Namun penggunaan bahan alternatif atau proses yang diubah mengatasi kegagalan produk tersebut. Estetika dan dosis optimal dengan dispenser tanpa udara meningkatkan frekuensi aplikasi dan membedakan produk di pasar. Berikut ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu krim perawatan kulit dan lotion adalah emulsi. Yang kedua, itu emulsi terdiri dari beberapa excipients atau pengemulsi, pelestarian, dan pengental, dan bahan aktif seperti lipid, vitamin, dan pelembab.
Lalu, industri kosmetik memproduksi emulsi minyak dalam air untuk produk umum dan untuk spesialisasi emulsi air dalam minyak. Tetesan produk perawatan kulit terletak pada kisaran 1 hingga beberapa mikron. Area antara kosmetik biasa dan dermatika mencakup cosmeceuticals atau produk ini kosmetik yang efektif untuk memasok kulit dengan lipid penting, pelembab, vitamin, dan garam. Cosmeceuticals mengandung lebih dari satu bahan aktif dalam konsentration yang lebih tinggi. Mereka melayani kesejahteraan dan menjaga kesehatan kulit. Beberapa pengukuran memberikan informasi tentang kondisi kulit dan efektif krim perawatan kulit. Manufaktur ini mewujudkan batch whisk di fasilitas stainless steel yang dipoles berisi kapal yang diaduk dengan pengemulsi rotor stator. Zat lipolifik seperti lipid dan minyak esensial langsung menembus ke kulit. Untuk alasan praktis dan higienis, pengisian krim terjadi pada dispenser tanpa udara yang mengecualikan kontak produk dengan udara. Botol-botol ini cocok untuk produk yang bebas pengawetan. Produk manufaktur yang baik untuk kosmetik atau GMPC menentukan tempat dan fasilitas pengolahan dan pembersihan atau desinfeksi. Demikian presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terdiri dari saya sendiri, Nurul Dinata, dan Syamil Putri. Di sini kami akan membahas tentang pengaruh disinfektan dengan reaksi kimia dan proses manufaktur. Dalam konversi kimia, bahan mentah dan dalam sintetis serta reaktor kimia dengan fungsi operasi yang sesuai mempengaruhi disinfektan. Untuk bahan bakunya, seringkali ada beberapa sumber, misalnya melalui minyak bumi atau sumber daya alam lainnya. Kualitas produk utama tergantung pada penghilangan panas reaksi dan distribusi oksigen. Untuk reaksi yang sangat eksotermik, reaktor tidak dibantu atau lock dan reaktor umum tetap katalis. Lebih lanjut, unggun fluoridisasi dengan peningkatan panas internal memungkinkan reaksi seperti itu. Jenis-jenisnya akan dijelaskan dalam contoh-contoh. Yang produk akhir yang dicirikan oleh ukuran partikel, bentuk aktif dan laut muncul setelah isolasi dan pemurnian dalam perawatan lanjutan yang disesuaikan pembulatan, pelapisan, pewarnaan, dan pengelolaan. Keterangan 14.1 keterangan umum. Seperti yang ditunjukkan untuk kuliner, kontrol selektif dari reaksi kimia dan desain reaktor memungkinkan mempengaruhi sifat produk serta pembentukan produk sampingan. Pembentukan kuliner yang ditargetkan dengan kepadatan dan derajat percabangan yang berbeda memastikan rekayasa reaksi kimia. Ini juga berlaku untuk reaksi kimia biasa, meskipun kemungkinannya sangat terbatas. Selain itu, langkah hilir sangat penting untuk kualitas hasil produk akhir dari prosedur pembentukan. Secara keseluruhan, banyak parameter yang membentuk desain produk kimia. Pengaruh ketiga parameter yang terarah dengan baik, kinerja, kenyamanan, dan estetika dimungkinkan dalam batasan, terutama untuk produk padat dan motivasi. Penampilannya termasuk dalam desain produk, selain formulasi tertentu atau modifikasi kimiawi, bentuk, ukuran, konsistensi, pembubaran, perapatan curah, warna, bau, stabilitas, rasa, dan hasil akhir mencirikan estetika dan sebagian mempengaruhi kenyamanan. Elemen proses manufaktur. Setiap elemen individu berproses manufaktur mempengaruhi desain produk. Produk berasal dari pencampuran dan pembentukan bahan awal dan juga melalui reaksi kimia. Dari bahan baku yang sesuai, disesuaikan dengan penggunaannya muncul produk yang diinginkan.
Kimia memungkinkan beberapa cara sintesis dalam reaktor yang berbeda. Biasanya dalam langkah-langkah proses hilir, isolasi dan konsentrasi serta penghormonian terjadi, terkadang juga pengeringan, pembentukan, dan perawatan tambahan seperti pelangi, pewarnaan, atau pelapisan permukaan. Atau bahan kimia dicampur dengan bahan lain dari formulasi mengalir ke extruder, alert, dan simulator. Tentang bentuk pengaruh dan produk sampingan hanya berperan jika tetap ada dalam produk. Sebaliknya, aliran daur ulang memiliki pengaruh besar dalam hal kualitas. (14.3) Bahan baku dan jalur sintesis. Desain produk suatu produk kimia bergantung pada rute sintesis yang dipilih dan juga bergantung pada basis sumber daya. Produksi vitamin E terjadi melalui sintesis dan kedua dari minyak alami. Hanya proses pembuatan berbahan dasar alam yang mengarah pada molekul berkualitas aman yang mampu mereduksi radikal bebas dalam tubuh manusia. Sebaliknya, sintesis mengarah ke resmat atau molekul berputar ke kiri dan kanan, jadi hanya 50% produk yang efektif. Selain itu, resmat membutuhkan stabilisasi sebagai asetat, contoh dan insulin. Saat ini, produk bioteknologi menggantikan isolat yang sebelumnya digunakan dari pankreas daging. Hanya dengan cara ini, memungkinkan pembuatan insulin yang benar-benar identik dengan insulin manusia. 14.4 Reaktor kimia dan urutan reaksi. Dalam sejumlah kasus, reaktor kimia mempengaruhi proses produk. Reaktor yang dipilih dan dioperasikan dengan sempurna memungkinkan reaksi isolat terbuat penuh, menghindari pencampuran balik dan memungkinkan pencampuran makro mikro yang bergantung pada reaktor. Seperti diketahui, optimalisasi perpindahan panas termasuk menjamin hasil yang baik dengan mempertimbangkan suhu maksimum dan dikombinasikan dalam waktu tinggal atau distribusi. Pengenalan panas yang tidak memadai menyebabkan perubahan produk yang memanifestasikan dirinya dalam warna yang lebih gelap dan bau yang kuat. Ini sering diamati dengan adanya oksigen. Dalam reaksi eksotermik, pembuatan panas lokal merupakan tugas yang paling sulit. Perubahan warna dapat terjadi karena suhu yang terlalu tinggi. Perubahan ini tidak dapat diterima biasanya. Puncak suhu menyebabkan kehilangan hasil karena selektivitasnya bergantung pada suhu. Ada banyak metode untuk mengontrol panas. Ada pertukaran tinggi per unit volume, penukar panas internal dan eksternal, pendinginan antar pendinginan, suhu air pendinginan rendah, pengenceran merata, pengenceran katalis, intensifikasi aliran, pendinginan evaporatif, perubahan jenis reaksi dari massa ke suspensi dan seterusnya. 14.5 Seluruh prosedur. Proses manufaktur yang terdiri dari N dan E yang terlibat melanjutkan urutan operasi dari kuantitas dalam ulang sama seperti kondisi operasi menentukan desain produk. Dalam pengelolaan padatan, perlakuan awal bahan mentah atau penggilingan atau aglomerasi dan pengayakan mempengaruhi kualitas produk akhir, misalnya tablet. Kontrol proses yang sesuai memungkinkan pengoptimalan kualitas dengan mengadaptasi aliran daur ulang dalam jenis dan jumlahnya. Jika perlu, maka proses tambahan harus dimasukkan, terutama dalam prosedur fase pada dan hasilnya yang berbeda. Dan desain juga dimungkinkan. Post-treatment opsional seperti terpisah, implementasinya secara detail, pemilihan unit operasi yang optimal menjadi peran penting dalam desain produk. Di bidang barang konsumen, ada beberapa parameter desain yang dapat dipilih yang dalam aturan tersebut menentukan pemasaran seperti warna dan aroma. Seperti contoh, pada natrium perklorat menggambarkan pengaruh proses manufaktur terhadap desain produk. Dua metode digunakan dalam industri, yaitu pertama proses kristalisasi dan kedua granulasi semprotan fluid spread, di mana hidrogen peroksida disemprotkan pada soda dalam kondisi pengeringan. Aliran produk yang dikristalkan mirip dengan plasma bola.
perubahan dalam distribusi ukuran terbatas, namun granulasi sempat mengikuti ukuran yang dapat dipilih dalam pisahan gelas. Produk dari kedua proses tersebut secara kimiawi identik tetapi menunjukkan perbedaan dalam kelapa temporal, faktor bentuk, distribusi, ukuran partikel, dan kelelahan. 14.6. Pilihan mesin dan peralatan. Menurut brosur, banyak alternatif yang dipilih berhubungan dengan operasi unit yang sama. Praktik dan pengalaman bertahun-tahun menunjukkan bahwa ada perbedaan besar dalam kinerja dan ekonomi. Sangat penting untuk memilih solusi terbaik dan produksi mesin yang kompeten. Dalam pengembangan proses, punya proses dan proses yang sesuai didasarkan pada analisis kualitas, manfaat, dan biaya. Banyak kemungkinan desain mengalami gambaran umum. Oleh karena itu, pelanggan harus menggunakan daftar spesifikasi untuk pembelian tersebut. Penerapan daftar semacam itu membutuhkan keahlian, jangka panjang, dan uji coba yang berulang. Ekstrusi adalah salah satu teknologi desain yang digunakan selain dari proses aglomerasi lainnya. Aglomerat muncul dari bubuk dengan granulasi dan dari lautan yang ini. Tetapi cetakan dari layangan menarik karena adanya memungkinkan bentuk. Banyak bentuk estetika berasal dari ekstrusi dan dari granulasi, berasal dari aglomerasi sempat vulkanik. 14.7 Kondisi operasi. Kembali ke karakteristik yang penting pada desain produk terjadi melalui beberapa contoh. HDPE atau High Density Polyethylene dengan peningkatan elastisitas dan mobilisator berasal dari tekanan yang agak rendah. Produk tidak hanya berbeda dalam kepadanya, tapi juga dalam karakteristik lain seperti ekspansi thermal atau kegiatan sobek. Prosedur yang ditandai dengan tekanan sintetis sangat mempengaruhi kualitas. Ini berjalan dengan suspensi dan pentingnya kondisi operasi dapat dijelaskan dengan contoh pengeringan sulfur dan pembuatan tablet. Pengeringan sulfur dengan unsur fluida tunggal atau kembar tidak hanya menentukan tekanan dan distribusi partikel, tetapi juga suhu pengoperasian dan desain nozzle. Untuk produksi tabel yang dapat diproduksi, termasuk bantuan pembuatan tablet, distribusi ukuran-ukuran, dan pembuatan bahan mentah sangat penting. Selain itu, tekanan, pengisian, kecepatan tablet, dan suhu harus diperhatikan dengan cermat. Untuk suatu tablet, daur ulang menimbulkan masalah karena bahan dasar harus sesuai dengan massa jenis, ukuran partikel, dan bentuk untuk menghindari pemisahan. Gas pengeringan. Dalam proses, kondisi pengoperasian dan peralatan bergantung pada prosesnya. Dari air limbah pabrik, bioteknologi atau produksi enzim, pupuk organik lepas lambat dapat diproduksi. Setelah penuangan ukur, pengulangan air sisa terjadi bioorganik menjadi zat tepung yang dapat digunakan sebagai pupuk. Namun, bau produk yang kuat menghalangi pemasaran langsung ke konsumen. Oleh karena itu, pengembang berusaha menghilangkan zat-zat yang berbau dengan uap menggunakan efek distilasi air. Faktanya, pengeringan bekerja dengan baik dengan tim lewat jenuh pada suhu inlet sekitar 200 sampai 350 derajat Celcius dalam granulasi semprot. Pupuk yang dihasilkan di granulasi secara bulat dan hampir tidak mengeluarkan bau, yaitu butiran seperti menunjukkan desain produk yang meningkatkan secara signifikan. Untuk mengurangi keseimbangan besar, air yang menguap dari semprotan harus dipisahkan. Kelebihan steam dan flow sekitar 120 sampai 130 derajat terkondensasi dalam sistem pemulihan energi. Karena kondensasi lengkap, tidak ada gas buang, yaitu tidak ada uap air dan tidak ada bau di lingkungan. Fraksi tak terkondensasi yang mengandung sisa udara berbau mengalir melalui pembakaran superheater. Dengan cara ini, unsur organik terurai menjadi karbon dioksida dan air. Kapanpun produk menahan tekanan thermal jangka pendek sekitar 115
kasus tanpa masalah, pabrikan harus menggunakan penggunaan uap, terutama untuk produksi ekspor. Ini menunjukkan keuntungan manifold dari pengeringan dengan steam lewat jenuh daripada udara panas. Pengeringan dengan uap superheated beroperasi di satu sisi pada tekanan normal. Contohnya adalah pengeringan sport deterjen, granulasi berterfluidisasi pupuk, atau pengeringan nampan kayu. Kedua banyak proses bekerja di bawah tekanan seperti umbul terfluidisasi untuk mengeringkan liquid atau setting base. Aplikasi lainnya adalah pengeringan biomasa atau limbah kayu. 14.9 Pembelajaran. Bahan baku, proses sintesis, dan reaktor kimia serta kondisi operasi mempengaruhi desain produk. Yang kedua, desain reaktor kimia harus memenuhi semua persyaratan, terutama karena pembuangan atau suplai panas dan distribusi waktu tinggal. Yang ketiga, untuk masa pakai reaktor, pemilihan material sangat penting. Yang ketiga, pilih jatuh reaktor dan reaktor umum tetap solid. Selanjutnya, unggul terfluidisasi dengan penuh panas internal memungkinkan pelaksanaan reaksi yang eksotermik. Yang kelima, hulu yang diaduk dibagi dalam banyak kompartemen dapat menjadi pengganti yang hemat ruang untuk reaktor aliran sumber. Yang keenam, untuk sebagian besar unit operasi tersedia beberapa alternatif. Proses semacam itu lebih disukai karena membawa manfaat bagi desain atau proses. Yang ketujuh, aglomerasi terjadi selama pembentukan penekanan padatan, pemadatan layanan, dan pengeringan lautan. Yang kedelapan, diperlukan untuk operasi dan interaksi unit mesin individu yang sangat kompleks dibangun, misalnya konstruksi, uji coba, dan keahlian tersentuh membantu memasang solusi terbaik. Yang terakhir, kondisi operasi dapat mempengaruhi desain produk, terutama dalam proses polimerisasi. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 12, yaitu Federal Representatif dan Koordinasi Mereka. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai desain produk cairan. Yang pertama ada cairan bebas air. Beberapa makanan dan minuman bentuk cairan atau mengandung air bebas. Selain itu, cairan bebas air diproduksi secara industri, misalnya berbagai barang konsumen, masuk pada termasuk seperti suspensi, cairan, dan gas. Ini berasal dari air atau dari kimia organik dan anorganik. Dengan adanya air, kontaminasi mikrobiologis dapat terjadi. Untuk meningkatkan pengawetannya ada tiga kemungkinan, yaitu pemanasan produk jangka pendek, penambahan pengawet, dan nitrifikasi. Cairan murni dapat menimbulkan pemanasan, di mana molekul berfriksi dalam fase gas. Sebaliknya, dengan didinginkan di bawah titik nol, cair dapat memadat dan kemudian menjadi produk padat. Kemudian ada cairan tanaman air. Biasanya produk dari cairan organik ini tidak terlalu air dan berasal dari bahan karena komposisi minyak parfum memiliki desain yang sangat beragam. Minyak parfum merupakan cairan campuran berbagai pewangi yang nyaman yang sebenarnya memiliki esensial. Kemudian meningkatkan kesehatan dan menunjukkan dampak positif pada jiwa. Bergantung pada komposisinya, mereka memberikan efek menyenangkan atau merangsang pada pengguna dan lingkungan. Karena itu, orang yang menggunakan parfum dengan mereka dengan gampang akan tersebut. Di sini kita dapat melihat beberapa desain minyak parfum. Di sini memiliki desain berbeda-beda dan juga kemudian ada jenis semuanya minyak parfum. Minyak parfum memiliki tingkatan aroma yang berbeda-beda. Pada tingkatan pertama ada Hydrox,
Dan sedangkan reaksi aroma pertama yang akan dicium kalau bisa pertama kali dipakai, reaksi ini terjadi dengan aroma yang melekat dan hanya dalam 10 menit pertama. Reaksi ini memberikan kesan aroma dan kemudian menjadi padu. Aromanya tercium biasanya aroma segar, aroma aromat, dan aroma citrus. Kemudian pada tingkatan kedua ada alcohol, yaitu aroma keluarga secara edge dan absorbent. Hot notes adalah inti dari aroma parfum. Hot notes dapat dikatakan dibandingkan notes dengan pengaruh yang kuat terhadap bisnis yang akan secara muncul. Hot notes muncul dengan jelas dari aroma terbang. Aroma yang tercium biasanya berupa wangi bunga, lavender, cinnamon, dan kemudian tingkatan terakhir adalah fish notes. Fish notes adalah aroma yang keseluruhan dari notes dan hot notes. Fish notes terdiri dari bau yang lama dan menguap. Aromanya masih terlihat setelah sejam pertama, dan aromanya menjadi karakter khas dari suatu merek parfum. Kemudian ada isolasi wangian. Wangian ini berasal dari nabati atau hewani. Mereka berasal dari kelenjar barang-barang dan maksewa atau spesies yang menyerupai sawo. Pemrosesan lebih lanjut biasanya terjadi melalui ekstraksi dengan alkohol dan sebagian besar dapat dibuat dari spesies kimia. Untuk menjadi campuran wangian ini adalah amnitrosan dan sintesis dilakukan. Wangian lain yang dibutuhkan dari campuran tersebut muncul secara sintesis tanpa modal. Saat ini, wangi terjadi dengan sintesis dan nabati. Sebagian besar parfum alami mengandung minyak esensial yang menguap. Tidak larut dalam air dan dikelola secara lembut dengan distribusi dengan sumbernya kurang lebih 100 kg dari bagian tanaman. Penggilingan uap menghasilkan sejumlah wangian yang terkenal dari tanaman, lavender dari wangi berbunga daun batang, cengkeh dari daun busuk, daun salam dan ylang menjadi daunnya, juniper dari buah beri, jarum pinus dari jarum dan rantai, bud pinus dari jarum dan rantai, mawar dan cendana dari pinus dari herba, serai dan palmarosa dari bubuk, ketumbar dan wortel dari bijiran. Selanjutnya ada desain minyak parfum. Minyak parfum merupakan campuran dari desain produk, variasi wangian alami dan sintesis dari yang bertahap dan dari berbagai bahan asal yang memiliki kemungkinan untuk melihat berbagai formulasi. Tergantung pada tugasnya, penyesuaian pengalaman aroma dilakukan dengan campuran ini. Ini adalah elemen terpenting dari estetika produk untuk minyak parfum. Komposisi yang tadi itu red notes atau puncak, hot notes, dan base notes notes. Dalam hubungannya dengan produk fiksasi seperti sinar rasa, pada untuk berpasang lainnya menawarkan kesempatan yang lebih panjangnya. Pada gambar tersebut, dari desain produk terdiri dari beberapa aspek, yaitu fiksasi, dari alami dan sintesis, wangi dan tumbuhan, komposisinya parfum alami, beberapa kriteria yaitu jumlah, jenis, kuantitas, dan asal kemurniannya. Kemudian komposisi parfum sintesis yang terdiri dari teknik produk, jumlah, jenis, kuantitas, dan kemurniannya. Kemudian dilanjutkan dengan pengucapan hasilnya. Bagian selanjutnya adalah minyak parfum yang digunakan di ruangan. Dalam ruangan yang produk minyak wangi diisolasi sebagai larutan encer, disemprot dan dibentuk diagnosis artificial dengan tas seperti gel atau dipadatkan. Untuk membuat wangian masih dapat kristal dan ukuran yang berbeda serta campuran yang cocok. Dengan demikian, pesona wangian tetap sama selama periode aplikasi. Jika wangian yang digunakan membutuhkan wangian sekali, kemungkinan lain adalah penerapan dari satu wangian buatan. Setelah diaduk dalam perkembangan cair, sejumlah percobaan minyak parfum menunjukkan parameter yang melalui tekanan uap. Parameter yang diteliti adalah rasio wajar cair, wajar padat, pancaran dari karbon, variasi komposisi, dan penggunaan campuran zat padat dengan komponen organik atau anorganik. Dengan pengetahuan pertumbuhan ini, wajib penguatan dapat dikontrol dalam rentang yang luas. Kristal beraroma dengan minyak parfum disarankan. Kristal lain dibuat dengan kristal tanah yang semua mengandung pelampit kain dan minyak parfum dalam bentuk padat.
misalnya bentonit, polivinil silosan, atau aluminium mata, dan pewarna. Campuran cairan yang mengandung zat penting dan menguras seluruh tubuhnya banyak. Material yang dihasilkan di tempat yang harus berhasil kecil. Mereka memberikan aroma yang dibuatkan dari deterjen, ada juga pewangi berkuasa, di mana minyak parfum dituangkan dalam bungkus gula garam pada permukaan area ikatan dan di bagian dalam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.